Shalom. Sekali lagi shalom kekasih Tuhan. Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah raya bersama GKP BMBIS Manokwari, Jalan Serayu Manokwari. Saya mengajak kita saat ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya harapan kami. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, karena kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk melompat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau andalan kami, Engkau satu-satunya dari kami Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya.
Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat pagi dikasih Kristus. Senang bisa berjumpa kembali bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Baik dikasih Kristus, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang ketiga, dan kita ambil dari kitab Keluaran. Selama 1 bulan ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-17. Kita akan melihat ada 5 langkah bagaimana Allah memberikan sebuah pengujian kepada bangsa Israel, dan bagaimana Allah juga memberikan jalan keluar kepada mereka. Ya, saya cuma belajar dan saya, wah, pengujian yang Tuhan buat ini ternyata sangat baik justru kalau kita melihat. Sehingga saya secara pribadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebuah pengujian kalau sedang datang kepada kita, jangan pernah kita melihat dengan cara pandang kita yang negatif, sebab itu justru akan melemahkan kita. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kita secara positif, justru itu menguatkan, meneguhkan, bahkan menimbulkan iman kita. Mari dikasih Kristus kita berdoa. Kami tahu bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga tahu bahwa kami sangat membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kalau pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami sadar sungguh bahwa firman-Mu akan memperbaiki kelemahan kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, membawa kami kepada kebenaran, sehingga kami akan hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan, memohon kasih-Mu turun bagi setiap kami yang hadir pada saat ini secara onsite ataupun secara online. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kami hati, telinga seorang murid yang mau taat dan setia mengikuti setiap peneburan firman Tuhan, sehingga kami tidak sekedar mendengar, tapi kami mau mendengarkan dan kami mau melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari, supaya nama Tuhan dipermuliakan dari setiap hidup kami. Bapa, kehendak-Mu terjadi bagi kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik dikasih Kristus, sebelum saya mulai beri salam untuk kiri kanan dulu, tos saja. Tidak bisa itu ya. Oke. Salam bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, senang seminggu kita berpisah dan bisa berjumpa kembali. Baik dikasih Kristus, saya ingat kembali pada saya masih remaja, saya masih muda. Seringkali kalau saya bermain ke pasar, apalagi pada saat saya selesai sekolah tahun 80-an, SMA selesai, dan saya sempat pergi ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan sana. Lalu teman-teman seringkali mengajak saya ke beberapa pasar. Ya, yang sering kami main itu adalah di Grogol. Tempat kami suka kumpul teman-teman dari Papua semua. Lalu kami bermain. Satu saat saya perhatikan ada seorang penjual arloji. Ya, penjual arloji. Dia berteriak, saya bingung, ya apa sih? Saya dekatin, saya lihat. Oh, ternyata dia seorang penjual arloji dan dia sedang mempromosikan arlojinya. Ya, apa yang dilakukan saudara, dia kasih tahu ini merek ini, dia kasih lihat arlojinya. Lalu kemudian dia untuk membuktikan kualitas daripada arloji tersebut, dia mengambil sebuah baskom yang berisi air. Lalu dia mencelup arloji tersebut ke dalam baskom. Dicelup agak lama, dia angkat-angkat, ditunjukkan bahwa ini kualitasnya bagus, tidak bisa masuk air. Saya bingung, saya lihat begini, kita di Papua tidak pernah ada begitu. Ya, pada zaman itu tidak ada seperti itu. Maksudnya promosi-promosi seperti begitu. Ya kan? Dan saya lihat, saya tekuni gitu. Mau beli tidak punya uang. Tapi dari situ saya melihat bahwa ternyata saudara perhatikan promosi segala macam yang dia buat hanya satu tujuan, saudaraku. Apa tujuannya? Supaya arlojinya laku. Ya kan? Supaya arlojinya laku, supaya arlojinya bisa terjual gitu. Jadi dia tahu itu bisa masuk air atau tidak jelas. Ya, tapi itulah sistemnya.
Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, demikian juga dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, Tuhan Yesus juga menguji umatnya. Ya, tujuan Tuhan menguji umatnya itu adalah bukan seperti penjual roti, ya, tapi apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel demi kebaikan bangsa itu sendiri, demi kepentingan bangsa itu sendiri, ya, supaya mereka hidup dalam iman kepada firman Tuhan dengan hidup rendah hati dan menaati perintahnya. Setiap kita kalau mendengar firman Tuhan, iman kepada Kristus harus dengan rendah hati. Sepertinya kita tahu deh semuanya gitu. Ya, saya percaya kita semua tahu itu. Tapi masalahnya kita sebatas tahu, tindakannya nggak ada loh. Ini seringkali yang membuat kita selaku anak-anak Tuhan kita kalah karena tidak taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya menjadi Kristen sejak potong tali pusat 30 tahun lebih, dan saya jujur sama sekali saya tidak mengenal Kristus itu siapa. Hanya tahu bahwa oh, Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen. Ya kan? Tuhannya orang Kristen. Nah, kalau hari Natal biasanya orang berteriak, oh, ini harinya orang Kristen. Karena begitu Desember tanggal 1 mulai lagu-lagu Natal berkumandang. Kalau saudara perhatikan hari ini sudah mulai kan? Ya? Betul nggak? Iya, Natal. Tapi kali ini tidak tahu Natalnya bagaimana ya. Saya coba perhatikan, saya cek-cek, siapa tahu Natalnya lewat dari Kota Manokwari. Tapi kayaknya tidak, kan tetap ada di Kota Manokwari. Oke, dikasih Kristus. Kalau umat Tuhan melewati masa pengujian dengan hidup menaati perintahnya, maka keberhasilan dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka sesungguhnya kemenangan kita akan peroleh. Setiap janji-janji Tuhan akan menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus taat kepada apa? Perintah firman Tuhan. Ya kan? Kita harus taat kepada perintah firman Tuhan. Nah, ini dia. Seringkali kita anggap biasa saja. Ya, dikasih Kristus. Masa pengujian adalah masa pembentukan bagi karakter bangsa Israel. Dan sebenarnya pengujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, sebenarnya punya tujuan untuk membentuk karakter kita. Ya, membentuk karakter kita. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 15 tentang bagaimana sebuah pohon anggur bertumbuh, ya kan? Kalau ranting tidak melekat kepada pohon, maka ranting itu tidak hidup. Dan kalau ranting itu melekat kepada pohon dan dia hidup, bukan hanya sekedar hidup, tapi dia harus apa? Menghasilkan buah. Lebih daripada itu, apalagi saudara? Dia harus dipangkas, dibersihkan setiap saat supaya buahnya tetap, buahnya bermutu, buahnya berkualitas dan tidak sekedar. Nah, masa-masa pemangkasan itu sakit, saudara. Tetapi kalau saudara tidak dipangkas, saudara tidak dibersihkan, maka saudara tidak akan pernah mengenal kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itu dia yang seringkali kita lewati. Seringkali kita merasa biasa-biasa saja, ya. Sehingga hari ini kalau saya sedikit komunikasi dengan teman-teman, saya bertanya juga dengan para jemaat-jemaat ya, dari tempat lain. Saya tukar pikiran dengan mereka. Saya bertanya, gimana sih waktu kamu ibadah online? Ya Bapak, tergantung. Maksudnya? Ya kalau yang membawa firmannya semangat, ya saya bisa bertahan. Tapi kalau tidak, ya saya tutup, saya ganti tempat lain. Begitu juga waktu pujian penyembahan sedang jalan. Ya kalau pujiannya semangat, saya ikutin. Tapi hanya sekedar ikut, goyang-goyang kaki saja. Suasana hati tidak menunjukkan bahwa saya sedang mengikuti ibadah yang sesungguhnya. Saya mengikuti ibadah
sebuah tindakan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Seringkali kita juga datang ke bait Allah dengan motivasi kita mau memuliakan Tuhan, tetapi sampai dalam gereja kita hanya dulu perhatikan orang, melihat oh dia punya baju ini kayaknya tidak cocok. Oh kalau dia pakai baju ini pendek, tidak pantas. Kalau menurut saya pantas. Dan kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang. Kita lebih condong melihat kepada kekurangan-kekurangan orang. Tapi kita tidak pernah mau koreksi diri kita sendiri. Apa tujuan daripada kita datang beribadah, saudara? Oleh sebab itu betapa penting juga sekalipun kita beribadah online, harusnya kita juga setia, harusnya kita taat, duduk diam, mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh pemimpin ibadah tersebut. Jadi kalau kita nonton secara online, ibadah online, ya kalau suruh berdiri, ya harusnya kita juga berdiri. Artinya bahwa kita suasana sedang ada dalam suasana ibadah. Ya, jangan kita sedang beribadah bisa makan, ya, suka-sukanya kita bermain saja, bercanda. Nah itu bukan ibadah, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, itu bukan ibadah. Ya, itu kita sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya, ingat baik-baik pesan saya. Kita sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara tahu, kalau di dalam tabernakel, para imam-imam yang bertugas, kalau kedapatan melakukan kesalahan, hukumannya mati, saudara. Tidak main-main. Di sini mengajarkan, menunjukkan betapa kudusnya Allah yang kita sembah, betapa mulianya Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu dia mau supaya setiap kita pada saat beribadah kepada dia harus dengan segenap hati, sekuat tenaga kita. Ingat, Allah kita hidup. Saat saudara sedang mengikuti ibadah online, Allah hadir di tempatmu. Nah, oleh sebab itu Allah minta supaya kita menghormati, menghargai. Apalagi kalau kita masuk di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja secara fisik, baik Allah. Di sini adalah tempat Allah bertakhta, saudaraku. Ya, tempat Allah bertakhta. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus menyadari akan hal ini, sehingga kita bisa menghormati dengan kepala tertunduk karena kita menghormati Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu yang terjadi di dalam masa-masa pengujian kepada bangsa Israel. Tuhan ingin membentuk karakter mereka. Tuhan mengizinkan pengujian adalah masa penampian, supaya mereka muncul sebagai orang-orang bangsa yang berkualitas, terbaik yang Tuhan inginkan dari kehidupan mereka. Nah, kita melihat seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 16b berkata, supaya direndahkannya hatimu dengan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi pengujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada umat Tuhan, hanya tujuannya apa? Supaya Anda jadi baik pada akhirnya. Kalau seperti saya bilang, kalau saudara melihat masa-masa pengujian, ya, masa penanti datang untuk saudara, jangan pandang dengan cara pandang yang negatif, tapi pandanglah dengan cara pandang positif. Baru saudara bisa melihat, ternyata terakhir itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain, saudara. Ya, untuk kita sendiri. Kita ada kala cuma mau yang enak-enak saja. Kita mau gampang-gampangnya saja. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita punya kualitas yang betul-betul bisa teruji. Jadi bukan hanya sekedar saja. Saya bilang seringkali sama saya punya istri, sama dia kasih hati saya, kita suka share. Saya bilang kepada dia begini, saudara istriku, saya bilang, seringkali orang-orang melihat kerohanian mereka dari masa-masa pelayanan mereka. Saya katakan bahwa pelayanan yang kita lakukan bukan sebuah jaminan bahwa kita adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, tidak. Seringkali kita terlibat dalam pelayanan, maaf kata. Seringkali penampilan yang kita tunjukkan
kepada banyak orang. Supaya kita disanjung, supaya kita dipuji. Makanya saudara perhatikan, kenapa saya berulang kali katakan untuk keluarga MBC Manokwari. Saya selalu minta kesungguhan hati dari dalam, bukan dari luar. Ya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, oleh sebab itu seringkali saya mengingatkan, mungkin saya berkata-kata, entah kata-kata saya itu enak atau tidak enak. Tapi tujuan satu, supaya saudara kita punya pelayanan itu betul-betul pelayanan yang berkualitas. Saya tahu ada kala saya waktu saya berbicara mungkin saudara nggak bisa terima, tetapi saya harus katakan hal itu. Ya, saya punya orang, saya tidak suka mencari kesalahan, tapi kalau salah saya harus berbicara, nggak bisa enggak. Begitu. Dan saya sangat berharap kalau saya sudah mengajar kepada saudara, saudara jangan simpan untuk dirimu sendiri juga. Saudara mulai lakukan dari dirimu, lalu kemudian saudara berbagi kepada orang lain. Supaya kemuliaan Tuhan nampak dari hidupmu dan orang-orang yang saudara layani juga akan kelihatan kemuliaan Tuhan. Amin? Amin? Saya katakan tidak gampang saudara. Ya, tidak gampang. Saya tahu tidak gampang. Sebab iblis itu licik. Ingat, iblis itu licik. Dia selalu berusaha membohongi kita dengan membisikkan kata-kata yang senantiasa membuat kita punya kedagingan timbul. Seringkali membisik kesalahan-kesalahan yang kita buat seakan-akan itu benar. Ya, seringkali berbisik, memaksa hidup kita untuk berubah menjadi orang lain. Padahal saudara, saat kita berusaha untuk menjadi orang lain, betapa sengsaranya kita. Ya, sengsara saudaraku. Jadilah dirimu sendiri seperti yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara bisa menghargai, bisa menghormati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara, maka saudara mempermuliakan Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Tapi kalau saudara mau menjadi orang lain, ya minta maaf. Itu sebuah cara pandang yang salah, keliru saudaraku. Ya, jadi kita harus jadilah diri sendiri seperti itu. Amin saudara. Baik dikasih Kristus. Dalam Keluaran pasal 14 sampai dengan 17, kita akan menemukan berbagai kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Ada 5 kesukaran yang tadi saya sudah katakan. Ya, mereka hadapi dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Dan kita melihat ada 5 tindakan Allah untuk memulihkan. Gunung Sinai itu tandus gitu, nggak ada kehidupan di atas Gunung Sinai, ya, tandus gitu. Kalau hari ini dia dipotong semakin rendah gitu. Saya bayangkan kalau hari ini kita lihat Gunung Sinai sudah semakin rendah, tapi kalau dulu kira-kira gimana ya? Waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu, tingginya minta ampun, ya. Kalau malam dari subuh jam-jam 12 ke atas itu dinginnya bisa minus. Ya, subuhnya bisa minus. Tetapi begitu siang nanti panasnya bisa sampai 36 derajat. Wow, panas yang minta ampun. Kalau telur itu bisa masak. Ya, telurnya bisa masak. Ya, dan waktu zamannya Musa kan tidak ada kendaraan-kendaraan. Hari ini juga waktu kemarin kami pergi hanya bisa ada kendaraan satu-satunya adalah unta. Dan unta-unta sekarang canggih loh gitu. Kalau dikasih turun suruh naik, dia merasa bahwa itu berat, dia buang ke orang. Iya. Jadi kalau kita naik unta tuh harus hati-hati gitu. Kalau begitu naik kita harus pegang kuat gitu loh. So kadang-kadang dia nggak suka orangnya gitu, dia buang ke orangnya gitu. Jadi dia punya perasaan juga. Ya. Benar-benar ya. Dari waktu mereka tawarkan saya, tidak, saya mau hidup udara Sinai gitu loh. Tapi dalam hati saya bertanya, saya sanggup apa enggak ya? Benar ya? Saya pikir kalau saya naik unta, ya ada pengalaman naik unta juga, tapi tidaklah. Saya cuma hanya naik duduk saja sudah. Yang penting sepeda unta kan begitu. Lalu kemudian saya jalan di sana ada beberapa posko, 2 posko kalau saya nggak salah ingat lewati. Satu posko pertama saya ketemu, banyak orang sudah berhenti. Posko kedua lagi ada yang berhenti. Saya nggak lanjut, sudah kami sampai di sini saja. Kalau itu masih muda-muda, berarti saya masih kuat ya.
Tetapi begitu sampai di puncak daripada Sinai, di tangga yang pertama, sementara saya siap-siap untuk ke atas, itu berapa ratus meter ke atas itu tengahnya. Di situ saya sempat punya hidung di dalam, misalnya gitu, karena perubahan cuaca. Saya berjalan dari panas-panas terus tiba-tiba untuk berubah gitu langsung keluar. Saya kaget juga loh. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih saya sudah sampai di sini. Nah di atas gunung Sinai itu ada masjid, ada gereja. Seperti itu. Ya, jadi gunung Sinai itu bukan punya orang Kristen saja, semua orang. Salah ngerti? Nah demikian juga saudara-saudara harus pahami bahwa Allah pencipta alam semesta adalah Allah milik setiap orang. Bukan Allah untuk orang Kristen saja, tapi Allah untuk setiap orang, karena setiap orang adalah hasil ciptaan daripada Allah. Oleh sebab itu kita harus memahami hal ini. Jangan kita berkata bahwa agama orang lain punya Allah itu salah, kita punya Allah yang paling benar. Tidak seperti itu, kekasih Kristus. Ya, Allah pencipta alam adalah Allah yang sama. Allah juga kepada orang-orang yang jahat dan orang yang baik. Saudara lihat buktinya. Tuhan menurunkan hujan. Apakah hanya untuk anak-anak Tuhan? Halo? Hujan untuk siapa? Untuk setiap orang kan? Di situ menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa bertanggung jawabnya Tuhan kepada semua ciptaannya. Amin, saudara. Tetapi saya mau katakan, keselamatan hanya satu jalan, yaitu hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang bisa membuat kita kembali kepada anugerah Bapa. Hanya satu jalan, Yesus Kristus. Jadi yang menyelamatkan kita bukan agama, yang menyelamatkan kita bukan gereja, tapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, kalau saudara telah menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, benar-benar saudara harus mengenal pribadinya. Jangan saudara cuma berkata dari mulutmu saja, saya terima Yesus sebagai Tuhan, tapi perilakumu tidak seperti yang Dia inginkan. Saudara maaf, saudara bisa ditendang keluar. Ya, jadi betapa pentingnya saudara harus pahami hal ini. Saya berharap kita harus belajar Alkitab yang benar. Ya, jangan kita memaksa kehendak kita supaya orang lain mengikuti. Nggak bisa, saudaraku. Tapi kebenaran itu tetap harus menjadi milik kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saya minta supaya saudara-saudara yang belajar kebenaran jangan untuk dirimu sendiri, tapi saudara harus berbagi kepada orang lain. Amin, saudara? Iya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan dalam diri umat Tuhan, bangsa Israel, sehingga mereka dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Kita melihat bahwa tindakan Allah yang pertama memulihkan pengharapan di masa kesesakan. Waktu itu bangsa Israel terjepit minggu pertama dari bulan yang kita telah pelajari di antara Firaun dan Laut Teberau. Ya, itu masalah pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel di dalam pelajaran Keluaran pasal 14 sampai dengan 17. Ya, lalu kemudian di minggu kedua, di masa yang mengecewakan di minggu kedua itu ketika mereka berada di Mara. Ya, di sana mereka menemukan air minum yang rasanya pahit, bukan nano-nano ya, rasanya pahit. Dan mereka mengeluh di situ, mereka mengerutu lagi di sana. Itu hal kedua yang mereka alami dan Tuhan menolong mereka juga di sana. Lalu ketiga, pemulihan pengharapan di masa pengujian yang hari ini kita belajar. Nah, kekasih Kristus, mari kita sama-sama akan membaca dari Keluaran 16. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4 saja. Saya bacakan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun.
dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tangan Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, kekasih Kristus, kita melihat kesukaran yang ketiga adalah bangsa Israel harus menjadi masalah bagi mereka adalah kelaparan. Ya, kalau orang selalu lapar itu pasti banyak hal yang bisa dilakukan ya. Ya. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu saya mengestalkan kepada ibu begini. Ibu-ibu harus ingat, kalau pukul 12 siang, itu jam-jam siang itu adalah bagaimana seorang laki-laki punya perut keroncongan, itu masa-masa sulit bagi dia. Jadi saudara perhatikan, kalau seorang laki-laki perutnya sedang kosong, emosionalnya akan naik. Benar ini? Karena saya juga rasa begitu. Dan biasanya kalau saya sudah perut lapar, saya masuk ke belakang diam-diam, saya cuma menganga, saya bolak-balik, ibu udah setahun. Mau makan kah? Dia cuma kasih kode begitu. Ya, saya tidak bicara lagi gitu. Karena kondisi itu fakta. Ya, jadi ibu-ibu sekali lagi ingat, sebelum jam 12, ibu-ibu sudah siapkan. Ya, no? Betul tidak Bapak-bapak? Iya ya, Ibu Verna betul ya. Itu tidak bisa tipu, itu fakta begitu. Ya. Nah demikian juga kalau saudara melihat kan satu kelebihan daripada kita punya kekasih ibu-ibu itu, mereka kalau berbicara, kalau belum mencapai 500 kata, mereka tidak bisa berhenti. Mereka akan berkoar-koar terus. Kadang-kadang kita bingung juga bicara apa ini. Tidak capek-capeknya loh begitu. Tapi itulah kenyataan, itulah wanita. Jadi kita juga harus memahami hal ini. Tapi itu bukan yang saya bahas. Baik, kekasih Kristus. Inilah kesukaran ketiga yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu menghadapi kelaparan. Kesukaran ini mereka alami di padang gurun Sin antara Elim dan Sinai. Perhatikan baik-baik, ini setelah 1 bulan sejak mereka keluar dari Mesir, itu terjadi. Bagaimana mereka kelaparan dan mereka mulai mengeluh kepada Musa dan Harun. Mereka berkata bahwa, kok bawa kita keluar dari Mesir, bawa kasih mati kita orang di sini. Padahal kalau kita di Mesir, kita orang ini lagi duduk di muka kuali, ada daging dan sebagainya. Yang diingat cuma makan, ya kan? Dan betapa sayangnya kalau kita selaku orang percaya hanya karena makanan kita menyakitkan hati Tuhan. Dan betapa sayangnya cuma karena makanan kita melakukan pelanggaran untuk mendapat makan. Betapa jahatnya kita. Seberapa yang saudara terima berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Jerih payahmu, keringatmu, saudara bersyukur. Saudara bisa mencukupkan rumah tanggamu. Saudara bisa beri makan kepada keluargamu. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketimbang kelihatannya saudara, wow, besar-besar berkatnya, makannya hebat, tetapi saudara melakukan dosa untuk mendapatkan itu. Betapa jahatnya kita, saudaraku. Itu tidak boleh ada dalam hidup kita, saudara. Karena takut Tuhan itu akan terjadi, saudara. Ya, jika kita berbuat jahat, satu saat kita akan tuai jahat. Tidak bisa tidak. Ya, saya sungguh belajar akan hal ini. Tabur Tuhan itu berlaku untuk setiap orang. Ingat, untuk setiap orang. Bukan berlaku hanya untuk jemaat, lalu gembala tidak. Tidak. Semua kita akan mengalami hal itu. Dan kalau saudara menabur yang positif, kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Ya, saudara akan menuai yang baik. Saudara akan menuai berkat-berkat Tuhan. Benar ya? Saya pernah alami, ini contoh aja nih. Waktu itu ibu belum kesini,
dan saya masih di sini sendirian. Tiba-tiba saya pernah ada saksi seorang ibu masuk dari dalam, dari depan masuk ketemu saya. Saya dulu di sini waktu itu. Ini masih di sekat, masih kamar. Saya dulu di sini. Ibu itu datang, dia jalan agak pincang-pincang gitu. Dan dia bilang selamat malam Bapak Pendeta. Saya malam, mari ibu duduk. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu ibu? Lantas dia bercerita bahwa dia ditabrak sama ojek dan ojek kabur gitu, sehingga kakinya itu patah ternyata. Dan kakinya bentuk set gitu. Ya, dia tidak ke rumah sakit karena tidak punya biaya juga. Dan pada saat itu dia sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Sakitnya minta ampun. Lantas dia bilang, Bapak saya minta tolong Bapak doakan saya supaya hilangkan rasa sakit ini. Lalu tergeraklah iman saya untuk berdoa. Saya mengambil dia urapan, saya menjamah dia punya luka, saya sentuh, saya pegang, dan saya berdoa dalam nama Yesus. Saya minta kuasa Tuhan bekerja, saya minta biru Yesus bekerja. Dan setelah selesai doa, dia mengalami rasa sakit itu hilang dan dia menjadi tenang. Lalu dia bilang, Bapak terima kasih, sakitnya sudah hilang. Lalu kemudian dia bercerita, tapi saya punya masalah lagi. Sedang apa ini? Saya terus terang Bapak bahwa di rumah hari ini lampu padam semua. Kenapa? Iya sudah 1 minggu ini saya ke suami kasih tinggal saya. Saya dalam hati suami bagaimana ya? Ya masa kasih tinggal istri. Tapi itu kenyataan. Lantas dia tinggal yang anak kan. Lalu dia bilang, saya butuh sedikit biaya untuk beli pulsa dan sedikit makan. Lalu tergerak hati saya juga untuk memberi. Ya, lalu memberi. Saya bilang kalau oke, ibu kalau ibu tunggu ya. Begitu saya melangkah masuk kamar, saya terus terang bahwa saya punya uang waktu itu hanya ada 300.000. Dan Tuhan meminta saya harus memberikan semuanya. Saya bilang kalau saya kasih 300.000 berarti saya bisa puasa 1 minggu. Iya kan? Seperti itu kenyataannya. Jadi sempat saya berdiam diri sebentar, saya bergumul dulu. Kasih tidak. Ya, lalu saya mengingat firman Tuhan ini. Berilah maka kamu akan diberi. Yang berhubungan dengan tabur tuai. Lalu saya mengambil 300.000 itu saya mengambil dalam nama Yesus. Tuhan saya percaya janji-Mu. Saya berkata demikian. Tuhan saya percaya janji-Mu. Ya. Kalau saya datang ke ibu, saya bilang, Ibu saya hanya punya uang ini saja. Saya tidak punya lebih dan saya kasih semua ke ibu. Dan dia lakukan dan dia terima dengan menangis. Wow, menangis sedih sekali. Sampai saya juga ikut jatuh air mata gitu lah. Menangis saya bilang, sudah ibu, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan berubah. Lalu kemudian dia pergi dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu orang. Saya nggak tahu itu orang di mana, saya nggak tahu. Ya, tapi sampai hari ini saya nggak pernah lihat orang. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Tidak lama loh saudara. 3 hari kemudian, seorang bapak ketemu dengan saya, bercerita dan dia memberikan saya berkat. Berapa saudara? Saya mau katakan, dia kasih saya berkat 3 juta rupiah. Ya. Dan itu saya terima dari air mata. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau kita taat, kita setia kepada janji firman, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Saya sangat berharap saudara. Saya punya orang susah, tidak begitu suka berbicara tentang berkat-berkat, tetapi ini saya harus katakan begitu. Siapa sih yang nggak butuh duit? Kita butuh duit gitu. Kita bohong kalau kita bilang kita nggak butuh duit. Tapi kita harus berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Dan itu saya alami saudara. Oleh sebab itu saya katakan firman Tuhan yang sudah saudara terima jangan berhenti pada diri, tetapi saudara harus apa? Berbagi. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, seberat apapun Tuhan lebih berkuasa daripada beban hidup kita. Ya, seberat apapun masalahnya Tuhan lebih besar dari masalah kita. COVID bukan menentukan hidup kita. Yesus yang menentukan hidup. Kalau saudara melihat COVID dengan rasa ketakutan, maka saudara sedang berharap kepada COVID. Ya, ingat itu baik-baik.
Maka saya selalu bilang, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami. Harus kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu segala berkat-berkat yang kita terima tidak boleh melebihi daripada kasih Kristus dalam hidup kita. Ya, ingat lagi, setiap berkat tidak boleh lebih daripada kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Artinya bahwa hidup kita harus menomorsatukan Kristus dalam segala perkara. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Kristus tetap nomor satu. Amin. Nah, oleh sebab itu kasih Kristus, kita melihat bangsa Israel mengalami pengujian. Dan ada dua cara yang Tuhan pakai untuk menguji bangsa Israel pada saat itu. Ya, yang pertama, Tuhan membawa mereka untuk mengalami masa yang sukar, yaitu kelaparan yang tadi saya sudah katakan. Ya kan? Pada ayat yang ketiga dikatakan, dan berkata kepada mereka, kamu mati tadi. Itu yang bangsa Israel tadi bercerita. Musa, Harun mau kami keluar, kami bisa mati di sini. Padahal di Mesir kita makan apa? Enak, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Bagaimana bangsa Israel mengeluh. Nah, saudara, mengeluh itu paling tidak baik. Tuhan nggak suka begitu. Ya, kadang-kadang kita anggap itu biasa begitu. Bahkan saya seringkali beberapa kali bicara dengan beberapa orang, mereka bilang, saya tidak mengeluh, tapi saya sedang menyatakan saya punya masalah kepada Tuhan. Kalau menyatakan masalah kepada Tuhan, tapi nada kita, cara kita harus jelas. Ya kan? Kalau saya mau ketemu dengan Pak Jeffrey, saya langsung berkata, Pak Jeffrey tidak mau lihat saya. Berarti kan saya selalu mengeluh. Saya selalu berkata bahwa sesungguhnya Pak Jeffrey tidak mau tolong saya, begitu loh. Kata itu sudah menunjukkan bahwa saya sedang mengeluh kepada sesuatu, kepada Allah. Saudara bisa lihat di video juga ada gitu. Saya kan adalah bangsa yang kecil. Bagaimana saya bisa menjadi pahlawan? Kata itu kata pengeluhan. Dan bangsa Israel seringkali mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita datang mau bicara dengan Pak Jeffrey, saya datang bisa pakai Soal dia mau menolong atau tidak itu urusan dia, tanggung jawab dia, gitu. Haknya dia, saya tidak bisa memaksa. Saya bisa selalu menyatakan, Pak Jeffrey saya punya masalah begini. Mungkin Pak Jeffrey bisa kasih solusi bagi saya, bisa kasih jalan keluar bagi saya. Kalau Pak Jeffrey mau bicara, puji Tuhan. Tidak mau bicara, puji Tuhan. Kita tidak bisa memaksa. Iya kan? Tapi kita harus memahami hal ini. Jangan kita menyakitkan hati Tuhan. Amin, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan membawa mereka untuk mengalami masa yang mudah. Yang tadi masa sukar, ini masa yang mudah. Yaitu dengan setiap hari menurunkan hujan roti bagi mereka. Dan di sini pada ayat yang keempat, Tuhan meminta supaya mereka mengambil secukupnya untuk kebutuhan mereka setiap hari. Tapi saudara, yang mereka lakukan, mereka melawan, mereka berontak. Dan itulah sikap manusia karena ada bibit dosa di dalamnya. Seringkali kita suka membangkang, seringkali kita suka menasehati, diingat, ditegur, tapi kita masih suka melawan. Itulah sifat, sikap daripada manusia yang di dalamnya ada bibit-bibit dosa. Itu yang membuat manusia seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan betapa pentingnya kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bangunlah hubunganmu secara intim, secara pribadi dengan Kristus. Dan bangun persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu menuntun kita kepada kebenaran itu. Saat kita mau keluar dari jalur, Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali kepada jalur yang benar. Tapi kalau kita tidak membangun hubungan yang intim, itu masalahnya, saudaraku. Sehingga kita seringkali jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dosa, ingat ya, dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Jadi jangan saudara anggap enteng. Berbohong itu adalah dosa yang paling besar, saya mau katakan. Berbohong adalah dosa yang paling jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada iblis, hai bapa pembohong. Jadi kalau kita suka berbohong, berarti kita punya bapa bukan Kristus, tapi iblis. Dan sekecil apapun kita berbohongnya, kita adalah anak pembohong, adalah anak iblis. Saya sangat berharap
Para guru-guru sekolah minggu mendidik anak-anak sekolah minggu dengan kejujuran, dengan kebenaran. Tidak boleh berkompromi kepada mereka. Salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Karena mental mereka harus isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan yang benar. Ya, karena hari-hari ini saudara melihat banyak para remaja pemuda hancur oleh pekerjaan tipu daya muslihat iblis dengan berbisik yang senantiasa hanya menyenangkan daging. Dan mereka merasa bangga kalau mereka bisa melakukan dosa dengan kedagingan mereka. Mereka rasa mereka orang hebat. Mereka rasa mereka pede gitu loh. Tapi saudara sedang menyakitkan hati Tuhan, dan saudara sedang menghancurkan masa depanmu. Bahkan saudara sedang menghancurkan hidup kekekalanmu. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus bisa melihat hal ini. Nah, timbul pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan menguji umatnya? Ya, mengapa Tuhan menguji kita? Mengapa? Tujuan Allah di dalam menguji umatnya, baik melalui masa sukar ataupun masa muda, adalah untuk menguji iman mereka terhadap firman Tuhan. Jadi kalau sedang dibentuk, sedang diproses, sedang ditampi, Tuhan punya tujuan membawa kita supaya taat kepada firman Tuhan. Iman kita kepada firman Tuhan. Jadi iman kita bukan kepada lingkungan, iman kita bukan kepada masalah, iman kita bukan kepada diri kita, dengan kekuatan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, bukan. Tetapi iman kita kepada firman Tuhan. Kepada apa saudara? Kepada firman Tuhan. Ya, saudara melihat hari ini, saya tadi pagi pas bawa keluar itu alat tembak itu, saya pikir-pikir, kira-kira kalau saudara, waktu saudara masuk, saudara ditembak kok? Betul tidak? Tujuannya apa? Ya, ukur suhu ya. Nanti kan kita sedang diuji gitu toh, menguji suhu tubuh kita. Kalau 38, Anda dulu di luar dulu ya. Belum bisa masuk toh gitu. Tapi rata-rata tadi berapa? Jualnya 36, 37 ya, masih normal semua ya, luar biasa ya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Amin saudara? Amin. Tuhan masih pelihara kita hari ini. Begitu mulia bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan itu jangan ogah-ogahan. Aduh. Kalau beri kemuliaan kepada Tuhan itu harus sekuat tenaga. Bukan untuk saya, itu Tuhan gitu loh. Kalau untuk saya ya ogah-ogahan lah, terserah. Tapi kalau untuk Tuhan, jangan setengah-setengah hati. Tapi kalau berkat kan cepat-cepat, buka tangan dua-dua. Iya kan? Jangan kayak begitu lah. Kalau beri kemuliaan kepada Tuhan harus sekuat tenaga. Kalau perlu saudara berteriak, amin. Ya kan, Efesus ya? Iya. Coba sekali lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau baik bagi kami Tuhan, karena Engkau terus memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Dunia boleh berkoar, dunia boleh berbicara, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah pembela kami, Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menjaga, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus, amin. Baik kekasih Kristus, kita lihat apakah yang menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan kita hidup dalam iman terhadap firman Tuhan. Dan ini inti daripada pembacaan Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 4. Ada dua hal yang kita lihat. Ya, apakah yang menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan kita hidup dalam iman terhadap firman Tuhan? Yang pertama, sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Sikap tidak khawatir. Sikap tidak khawatir. Kita bisa bicara tidak khawatir gampang ya, tapi ternyata setiap hari kita khawatir. Itu wajar juga. Ya, karena kita manusia, kita. Nah, saudara melihat bahwa iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, sedangkan kekhawatiran menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, membuat hidup kita kepada keputusasaan.
Jadi kalau kita tidak punya iman, nggak kacau kita gitu. Betapa pentingnya kita punya iman. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin seorang hidup dalam iman dan pada saat yang sama hidup dalam kekhawatiran, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu. Saudara, yang kedua, sikap menaati perintah Tuhan. Yang pertama, sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Yang kedua, sikap menaati perintah Tuhan. Di dalam Keluaran 16 ayat 21 sampai 27 nanti saudara baca, ya, Tuhan menyuruh umatnya kumpul mana, kumpul roti surga itu, kumpul roti tiap hari. Pada hari ke-6 2 kali lipat. Karena hari ke-7 roti tidak turun. Tetapi kita lihat bahwa umat Tuhan tidak mentaati apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita juga seperti itu, tidak mentaati perintah firman Tuhan. Ya, seringkali kita seperti itu. Kalau kita punya iman kepada Tuhan dengan mentaati perintahnya adalah dua hal yang berjalan seiring, ya. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan dan mentaati perintahnya adalah buah kasih kita kepada. Ketaatan adalah harga mutlak yang harus kita bayar jika ingin mengalami pengujian, pengenapan dari Tuhan. Jadi iman dan ketaatan itu nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan yang harus ada dalam diri kita. Pada saat kita beriman tapi kita taat, maka kita akan melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, ketaatan itu bukan sebatas keharusan melakukan sesuatu, ya, yang merupakan sebuah larangan atau sebuah perintah. Tapi ketaatan yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah harus kita menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Jadi sekecil apapun kita harus taat kepada perintah Tuhan. Masih ingat berapa waktu lalu saya bilang, seandainya kalau kita berhadapan dua orang, kalau si A menyakitkan hatiku, lalu kita berhadapan kepada Tuhan, ya, lalu sebelum kita berhadapan kepada Tuhan, saya membalas sakit hati yang dibuat oleh si A kepada saya. Kita dua berhadapan kepada Tuhan, siapa yang jahat di mata Tuhan? A atau saya? Siapa yang jahat? Halo? Lupa. Ya, saya mau katakan, sekalipun saya gembala, tapi kalau orang berbuat jahat kepada saya dan saya balas jahat, berarti saya jahat di mata Tuhan. Dan saudara tahu, begitu saya melakukan tindakan dengan membalas kejahatan ini, maka saya akan menderita. Saya akan menderita. Tetapi kalau saya biarkan, saya tidak mau balas jahat, saya mau balas dengan kebaikan, maka Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Amin, saudara? Gak main-main, saudara. Tapi saya mau katakan saudara, jangan saudara pikir bahwa kita bisa bersandiwara di hadapan Tuhan, gak bisa. Yang kita lakukan harus dengan kesungguhan. Ya, hal itu saya sudah alami, bukan sekali, 3 kali saya alami. 2 kali orang lewat yang saya alami. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, bagaimana kita harus mengerti. Ketaatan dan iman itu harus satu kesatuan. Itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup. Ya, gaya hidup. Nah, pertanyaan saya yang terakhir saudara, mengapa kita sulit taat kepada perintahnya? Saya mau supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Mengapa kita sulit taat kepada perintahnya? Ya, mengapa kita sulit? Atau begini deh, waktu saya berjanji kepada Pak Yakub, saudara tahu nggak? Waktu saya berjanji kepada Pak Yakub, sebenarnya saya sedang melakukan firman Tuhan, yaitu bernasar kepada Pak Yakub. Dan kalau saya tidak mentaati, saya tidak melakukan, nah sebenarnya saya sudah berdosa, saudara. Tapi banyak orang tidak memahami hal ini. Banyak orang menganggap bahwa ini biasa-biasa saja loh. Padahal kita sedang mengatakan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Nah, sebenarnya kita sedang berlawanan dengan perintah Tuhan. Saya sangat berharap saudara mengerti akan hal ini. Nilai daripada sebuah firman Tuhan itu seperti apa, saudara? Ya. Dan kalau saya sedang berjanji kepada Bapak Yakub, maka saya harus menepati janjinya. Kalau tidak, saya bernasar dan saya tidak melakukannya.
Dan ini saya jahat di mata Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya. Nah, pertanyaannya kenapa kita sulit menaati perintahnya? Yang sulit bukan perintahnya, saudara. Ya, yang sangat sulit adalah mengendalikan keinginan hati kita. Perintah Tuhan itu sebenarnya tidak sulit, saudara. Tapi yang susah itu mengendalikan hati kita. Ya, mengendalikan keinginan kita. Itu yang sulit, saudara. Keinginan hati kita bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu yang sulit, saudara. Perintahnya tidak susah. Perintahnya itu enak. Tetapi kita punya hati. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh sebab itu kalau saudara perhatikan baik pengujian-pengujian yang Tuhan buat untuk bangsa Israel, supaya memurnikan hati mereka, memurnikan cara pikir mereka. Dan saudara kan tahu cerita, bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir, orang tuanya tidak satupun yang masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, selain Yosua dan Kaleb. Yang masuk itu adalah turunan-turunan mereka dalam perjalanan. Yang lain tidak masuk. Kenapa? Karena hati mereka kotor, hati mereka jahat. Ya, sekali lagi, perintah Tuhan itu enggak susah. Tapi yang susah adalah apa? Mengendalikan keinginan hati kita. Bagaimana cara mengendalikan keinginan hati kita? Ya, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kenapa saya mengajak para gembala-gembala, kesan, asisten untuk berdoa setiap subuh jam 5? Dan saya tahu itu berat sekali. Masih masa-masanya jam-jam tidur enak-enak ini. Dan saya harus bawa daging saya untuk bangun dan saya memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu penting, saudaraku, supaya kita bisa mengendalikan keinginan daging kita, keinginan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi saudara jangan mengeluh ya. Bapak doa subuh lagi. Saudara mengeluh itu. Ya, harusnya waktu bilang, ingat, Ibu Vera ada sama subuh. Oh, puji Tuhan, siap Bapak gitu. Dan nanti pun tidak hadir. Tidak, kita bercanda aja. Oke, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Allah dalam nama Yesus. Sebab kami tahu penuh bahwa Tuhan sangat baik kepada kami. Kalau persoalan-persoalan harus kami hadapi, bukan berarti bahwa Tuhan Engkau tidak perkasa. Bukan berarti bahwa Tuhan Engkau tidak mampu, Engkau tidak sanggup untuk menolong kami. Tapi ternyata seringkali Engkau izinkan hal itu untuk menguji hati pikiran kami. Apakah kami taat dan setia kepada perintah firman-Mu atau tidak? Oleh sebab itu Tuhan ampuni kami jika cara pandang kami yang salah. Kalau kami selalu memandang firman-Mu dari sudut pandang negatif, Tuhan ampuni kami. Biarlah pada saat ini kami mau belajar untuk melakukan perintah-perintah firman-Mu di dalam kebenaran. Sehingga kami akan melihat berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Supaya kami bisa melihat bahwa kami mampu untuk keluar dari persoalan hidup kami. Sebab kami berjalan seperti yang Kau kehendaki. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang mengikuti kegiatan ini, baik online, baik onsite. Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara, bagi mereka yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Mereka adalah keluarga kami, keluarga dalam Allah, bukan orang asing bagi kami. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita dan kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong pekerjaan, menolong pribadi mereka, menolong rumah tangga mereka, menolong pelayanan mereka, sehingga mereka mulai diberkati dan mereka mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk jemaat saat ini Tuhan. Jika ada di antara jemaat yang sakit, hamba minta kuasa Tuhan turun bagi mereka. Kuasa-Mu turun bagi mereka saat ini. Tuhan menjamah, menyentuh setiap tubuh yang sakit. Dan hamba mau katakan oleh bilur-bilur Yesus,
Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan mereka saat ini. Saat ini, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita pada siang hari ini, saya jemput kita untuk berdiri. penyertaan Tuhan bagi kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Rida dan tim yang sudah melayani kami pagi hari ini. Bersyukur untuk semua para asyir dan semua yang melayani Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap orang yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka kembali berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka bagi Engkau
sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari setiap kehidupan mereka, dimanapun kapanpun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kami semua dalam kegiatan kami pada pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa, pencipta alam semesta. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menembus dosa dan setiap kejahatan kita. Penghiburan kita daripada Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, bertakhta menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Menyertai saudara dan saya hari ini di dalam minggu berjalan dengan kekuatan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, dikasih Kristus, dengan demikian maka berakhirlah sudah ibadah raya GKPB MBC Manokwari pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, mari datang kepada Tuhan dengan iman, dengan ketaatan, sehingga kita akan melihat kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom, salam, NDC.